Sahabat SDP, saya mendapatkan sebuah pertanyaan terkait dengan apakah kita bisa menerapkan cara belajar yang dipakai di negara maju dan diterapkan oleh pelajar di Indonesia. Eh, saya akan bahas, saya akan jawab sekarang, saya akan bahas nanti. Tetapi ini terkait dengan pertanyaan yang juga mirip gitu, artinya ada yang menanyakan apakah kita di Indonesia bisa menerapkan sistem pendidikan seperti yang diterapkan di Finlandia. Secara umum saya bisa jawab tidak mungkin gitu ya, karena di dalam sistem pendidikan di sebuah negara itu berhubungan satu sama lain dengan sistem sosial, dengan kebiasaan, dengan sistem nilai di masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau mau diterapkan di Indonesia pasti ada modifikasinya. Tapi bagaimana dengan cara belajar di negara yang katanya negara maju, apakah dapat diterapkan di Indonesia? Itu yang kita akan bicarakan pada hari ini ya. Pada prinsipnya, cara belajar tidak sekaku sistem pendidikan di sebuah negara. Artinya, lebih fleksibel begitu ya, sehingga siapapun bisa menerapkannya, dimanapun orang bisa menerapkannya dan kapanpun. Dan setahu saya memang tidak ada sih sebenarnya ini loh cara belajar negara maju, ini loh cara belajar negara sedang berkembang yang masih belajar di negara maju, atau ini loh cara belajar negara terbelakang yang masih diperbaiki. Tidak ada. Yang ada adalah cara belajar yang benar dan cara belajar yang bertanggung jawab. Bagian pertama yang erat gitu ya dengan cara belajar adalah urusan membaca. Saya menyadari bahwa memang minat baca orang Indonesia tidak terlalu tinggi. Artinya orang Indonesia juga mungkin kebanyakan orang Asia ya. Kira-kira begini, lebih mengedepankan lisan begitu, ngobrol, berbicara, say hi dan sebagainya. Tapi bukan urusan membaca. Dan anak juga tidak dibiasakan untuk membaca. Orang tua tidak memberikan contoh kepada anaknya untuk membaca misalnya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi perpustakaan di Indonesia saat ini, tetapi ketika saya mengunjungi beberapa perpustakaan kota di Indonesia, saya cukup sulit menemukan buku buat anak-anak. Di Finlandia, perpustakaan kota menyediakan satu area khusus gitu ya, buku buat anak-anak. Jadi tulisnya besar-besar, banyak gambarnya dan sebagainya. Dan orang di Finlandia juga menggunakan perpustakaan sebagai sebuah tempat rekreasi. Jadi rekreasinya bukan main ke Ancol, ke Batu Sikersyu atau apa, tapi mereka berrekreasinya adalah ke perpustakaan. Biasanya dikerjakan setelah makan malam atau hari Sabtu gitu ya, ketika libur mereka mengunjungi perpustakaan. Ngapain? Bareng-bareng baca buku di sana. Menurut saya membaca memang menjadi bagian penting. Orang yang tidak suka membaca pasti punya masalah, pasti punya pergumulan terkait dengan urusan belajar. Dan ini harus kita selesaikan. Bagian yang kedua adalah bertanya. Bertanya ini menjadi bagian penting dalam sebuah cara belajar. Kenapa? Karena tidak semua informasi yang disampaikan oleh pendidik, oleh sebuah buku misalnya, menjadi sebuah informasi yang cukup jelas dan ditangkap sama dengan pendengarnya, dengan pembacanya. Sehingga bertanya sebenarnya bukanlah sesuatu yang memalukan. Cuma memang di Indonesia pada khususnya, kalau ada siswa atau mahasiswa yang bertanya, ada stigma, gitu aja kamu tanyakan, begitu. Sehingga ada banyak mahasiswa atau siswa yang enggan bertanya karena nanti dipermalukan atau dianggap bodoh oleh teman-temannya, atau jika mendekati jam pulang sekolah nanti dianggap pertanyaannya bikin lama gitu ya, tidak segera pulang sekolah gitu. Tetapi ketika orang itu bertanya dalam proses belajarnya, maka sebenarnya dia sedang mengembangkan pola berpikir kritis yang cukup bermanfaat,
yang tidak hanya bermanfaat ketika sedang sekolah, bahkan bermanfaat ketika juga sesudah bekerja nanti. Dan pertanyaan menjadi sarana untuk diskusi. Pertanyaan kita dengar dari teman dalam kelas gitu ya, yang kita ditanyakan bisa menjadi sebuah evaluasi. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan yang disampaikannya? Jika kita bisa menjawabnya, berarti kita sudah mengerti. Jika kita tidak bisa menjawabnya, mungkin kita perlu belajar lebih jauh lagi. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita untuk saling belajar dan bisa saling menolong ketika kita belajar bersama-sama. Berikutnya mirip dengan tadi bertanya gitu ya, menggali lebih dalam. Memang dengan orang bertanya, maka sebenarnya dia itu ingin menggali lebih dalam, ingin tahu lebih jauh lagi apa sebenarnya yang kurang jelas, apa sebenarnya yang menarik untuk dibicarakan, begitu. Sehingga sebenarnya peserta didik tidak hanya menunggu dari apa yang disampaikan oleh pendidiknya, tidak hanya menunggu apa yang dituliskan dalam sebuah buku, tetapi mencari lebih dalam ini, menggali lebih dalam ini juga dapat diartikan mencari bahan-bahan lain sebagai sumber belajar. Dunia kita sekarang dunia online gitu ya, ada info yang tersebar di mana-mana gitu ya. Apakah kita bisa belajar dari berbagai macam informasi yang tersebar di dunia maya? Apakah kita bisa menggunakan dunia maya dengan bijaksana? Karena kita mesti bisa membandingkan gitu ya, mana informasi yang benar, mana yang salah, dan bagaimana kita bisa mengikuti sebuah materi, kita bisa memperdalam pemahaman tentang sebuah materi dengan berbagai macam resource yang ada buku, ada internet, ada mungkin profesor gitu ya, atau guru atau orang tua. Nah, keinginan untuk belajar ini, keinginan menggali lebih dalam ini menjadi sebuah cara belajar yang efektif untuk dikembangkan. Dalam banyak hal, waktu juga menjadi sesuatu yang penting terkait dengan cara belajar. Artinya apa? Artinya seseorang mesti menyediakan waktu untuk belajar. Seperti orang menyediakan waktu untuk makan, orang menyediakan waktu untuk mandi misalnya, orang menyediakan waktu untuk bepergian, orang menyediakan waktu juga untuk belajar. Sehingga ada waktu belajar, ada waktu istirahat. Biasanya di negara-negara yang dikatakan negara maju, mereka beristirahat mengambil di hari Sabtu dan Minggu. Jadi itu adalah hari tanpa urusan sekolah, hari tanpa urusan pekerjaan, begitu ya. Dan rata-rata mereka tidak mau gitu ya dihubungi, ditelepon, kemudian diajak ngobrol seputar pekerjaan di Sabtu dan Minggu. Sama gitu ya. Orang juga bisa menerapkan hal yang sama dengan belajar. Artinya belajar dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Belajar satu kali duduk itu 5 jam gitu ya. Tidak lebih baik dibandingkan belajar 1 jam selama 5 hari. Walaupun jumlah jamnya sama, tetapi berbeda hasilnya yang kita bisa dapatkan. Nah, waktu ini menjadi bagian yang penting yang kita sediakan terkait dengan belajar. Tugas atau PR sebenarnya juga menjadi bagian dari proses belajar. Artinya ketika guru atau dosen memberikan tugas atau PR kepada peserta didik di kelasnya, maka sebenarnya tujuannya adalah pertama supaya mahasiswa atau siswa juga belajar. Yang kedua adalah sebagai sebuah feedback. Apakah materi yang disampaikan ini mengerti atau tidak? Tahunya dari mana? Tahunya dari ketika mengerjakan tugas. Tugas bisa berupa soal latihan, bisa berupa kerja kelompok, bisa berupa membuat ringkasan dari bacaan tertentu, bab tertentu, atau artikel ilmiah tertentu. Celakanya adalah cukup banyak yang saya temukan mahasiswa itu bukannya di Indonesia ya, juga di negara-negara lain, juga di Finlandia saya menemukan hal yang sama. Mahasiswa itu ketika diminta tugas,
diminta untuk memberikan ringkasan terkait dengan chapter bab tertentu atau artikel iman tertentu, mereka tidak membacanya sendiri, tidak membuat sendiri, tapi mereka menyalin dari temannya. Sehingga mereka kehilangan proses belajar yang diharapkan oleh pendidik. Dan ini menjadi sesuatu yang kita perlu evaluasi. Karena cara belajar yang benar dengan tugas adalah kita mengerjakan sendiri tugas yang diberikan. Terkait dengan tanggung jawab gitu ya, ini juga bagian dari cara belajar. Siswa SMA dan siswa SMK seharusnya sudah mulai diperkenalkan dengan tanggung jawab belajarnya. Artinya kalau mereka tidak belajar dan hasil belajarnya jelek, maka itu bagian tanggung jawabnya pribadi dan tidak menyalahkan gurunya. Di Indonesia saat ini cukup banyak asumsi gitu ya, bahwa nilai seorang siswa ketika hasilnya buruk, maka itu tanggung jawab gurunya, tanggung jawab dosennya. Ini harus kita perbaiki. Tetapi kalau anaknya masih SD gitu ya, mungkin gitu ya, kita masih harus mengingatkan, membimbing dia supaya proses nanti ketika mereka makin besar gitu ya, mereka bisa mengerti bahwa belajar itu merupakan tanggung jawabnya. Mahasiswa lain, mahasiswa harus bertanggung jawab penuh terhadap belajarnya, bukan dosennya, bukan kampusnya, bukan jurusannya atau siapapun. Harus belajar. Mengapa? Karena ketika nanti mereka lulus dari kampus, mereka bekerja, mereka juga bertanggung jawab untuk pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kecuali tidak ada pekerja, lain lagi ceritanya. Tapi semua orang mau punya pekerjaan gitu. Sehingga ini latihan untuk menerima sebuah tanggung jawab. Saya sangat mengharapkan gitu ya, mahasiswa khususnya belajar bertanggung jawab untuk studinya. Artinya tidak menyalahkan dosennya ketika nilainya jelek karena tidak belajar, tetapi sungguh bertanggung jawab untuk setiap hasil belajar yang diperolehnya. Nah, sudah dapat daftarnya begitu ya. Dari daftar itu gitu ya, kalau sekedar sebuah pengetahuan masuk di otak begitu, ya udah, itu tidak akan mendapatkan tidak ada hasilnya begitu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu akan menjadi berhasil untuk diterapkan ketika kita punya yang namanya komitmen. Apakah Anda tetap berkomitmen mengerjakan hal ini ketika Anda sendirian, ketika teman-teman dekat Anda tidak mengerjakan itu dan menganggap kamu buang waktu dah gitu. Mendingan kayak begini lebih enak dan sebagainya. Bagaimana ketika Anda menghadapi godaan teman, godaan pacar misalnya? Ngapain belajar? Kita pergi aja. Ngapain belajar? Nonton final Liga Champions lebih menarik. Ngapain belajar? Nonton film aja. Seperti itu. Satu kita perlu ingat dengan baik adalah apa tujuan kita sekolah? Apa tujuan kita belajar? Belajar adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu pemahaman yang benar, dan pendidikan akan menjadi pendidikan yang bermanfaat ketika pendidikan itu adalah sebuah pendidikan yang bisa mengubah pola pikir. Semoga cara belajar yang saya sampaikan gitu ya, beberapa hal yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat SDP, dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa di lain kesempatan.